dikejar. Hari ini kita ke, kan kalau yang di minggu pertama, minggu kedua itu secara materi ya, saya sudah jelaskan terkait beberapa konsep-konsep dan pengenalan metodologinya. Nah, sekarang kita masuk untuk metodologinya gitu ya, metode-metodenya, di mana pengenalan dulu ya, terkait kalau bisa dinilai yang nantinya semakin kita semakin minggu gitu ya metodenya, ada beberapa asumsi coba kita samakan dengan situasi nyatanya seperti itu. Jadi yang sekarang kita pelajari ini seperti model masih pengenalan rumus gitu ya, terus di minggu keempatnya masuk ke model Wilson, di mana itu sebagai model pertama kali model sistem gitu. Oke. Saya mulai. Sudah terlihat slide saya? Sudah, Bu. Oke, hari ini kita masuk ke inventory deterministik gitu ya, di mana secara demand-nya dia sudah diketahui gitu ya, dan kita bicara tentang yang model deterministik statis. Ini dicontohkan saja terlebih dahulu. Ya. Saya coba gambarkan hal-hal yang di semester 5 ya, di PPIC. Nah, hubungannya dengan sistem inventory seperti apa? Misalkan di sini ada supplier, di sini ada bank, ya, dan terus di sini ada depan produksi gitu ya. Nah, terus di sini ada customer, gitu ya. Anggaplah customer ini misalnya distribution center yang harus sampai ke end customer-nya. Nah, kalau kamu di PIC bicara tentang forecasting ya, forecasting itu bagaimana misalkan di sini ada perencanaan produksi, dan di sini ada yang namanya permintaan real, saya bilangnya ya. Permintaan real, gitu kan. Nah, gimana kita, misalkan sini saya tulis ya, perencanaan produksinya saya contohkan 1000. Terus ini di bulan atau minggu pertama, minggu kedua misalkan. Lalu di produksi selanjutnya 1500. Sini ada 1000 lagi. Gitu ya, terus di sini ada 1500. Contoh. Nah, ternyata di sini permintaannya gitu ya di 800. Di sini permintaannya adalah 700. Di sini permintaannya misalkan 1500. Terus di sini cuma 1000. Nah, kalau kalian lihat ini ada gap ya antara perencanaan produksinya dan juga permintaan, gitu kan. Ada gap. Artinya apa yang
distribusi tidak sama ternyata dengan permintaan realnya gitu kan. Nah, kalau tugas di mata kuliah PPIC itu kan kurang lebih adalah bagaimana kita memperkecil gap yang ada di sini gitu kan. Kenapa harus diperkecil gapnya ya? Tentunya ya biar supaya secara produksinya kita ya sesuai dengan permintaan gitu ya. Tanpa kita belum memikirkan ini ya, belum memikirkan kapasitas mesinnya. Cuma yang pasti pengen bahwa barang-barang yang kita produksi itu kalau bisa sih kalau pengennya itu kan pasti permintaan sama dengan perencanaan. Tapi itu memang akan sulit dicapai gitu kan. Tapi memang bisa kita perkecil dengan cara beberapa metodologi yang ada di PPIC gitu. Jadi ranahnya di sini, nah ini juga bisa ya antara kan pastinya ada sangkut pautnya juga ya antara gudang dan di sini produksi gitu ya. Nah ranahnya tuh lebih banyak di sini untuk forecasting. Nah kalau kita di sistem inventory ya atau persediaan kita banyaknya lebih ranah di sini. Karena kita yang ada di gudang kita, kapasitas gudang kita, dan juga pastinya juga selain kapasitas gitu ya, dari segi cost yang harus kita keluarkan saat membeli bahan baku atau spare part ataupun apapun tergantung dari produk, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi bisa modelan sistem gitu kan, ada boundary sistem yang kita amati seperti itu ya. Dengan contoh kasus simple di mana dibutuhkan ya untuk PT XYZ untuk tahun depan demand-nya permintaannya adalah sebanyak 10 unit. Lalu untuk mendapat supplier ya atau pemasok gitu kan dengan harga B-nya adalah 10.000 per unit gitu ya, atau purchase cost. Diketahui kita ngomong purchase cost gitu ya, ya semakin banyak barang yang kita beli artinya dikalikan dengan 10.000 ya. Tapi beda halnya kalau dengan konsep economy of scale gitu ya, dan atau misalnya di model pengembangan selanjutnya akan ada yang diskon, nah itu beda lagi cerita. Tapi sekarang ini kita bicara bahwa sifatnya semakin banyak produknya ya berarti semakin rendah untuk harga barang atau purchase cost-nya, harga beli gitu ya. Lalu untuk ongkos sekali pesan juta untuk sekali pemesanan. Jadi dia bukan bergantung terhadap berat, tapi lebih terkait berapa kali pemesanan, ya. Sebentar. Sebentar ya. Oke, saya lanjutin ya. Sorry.
tadi ya sekali pesan. Jadi kalau purchase cost itu ya dikalikan dengan berapa jumlahnya, jumlah produk atau jumlah barang yang mau dipesan atau dibeli. Kalau ongkos pesan itu adalah sekali pemesanan, ya. Terus ada ongkos simpan barang ya atau holding cost itu sebesar 2.000 per unit per tahunnya. Lalu pertanyaannya bagaimanakah Logisto atau XYZ ini atau manajer pabriknya mengatur pengadaan bahan baku XYZ-nya yang paling ekonomis, ya. Nah, untuk pengaturan penentuan atau pengaturan penentuan operating cost-nya atau operating stock-nya, ya ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan atau yang kita cari, gitu ya. Yang pertama itu adalah jumlah barang yang akan dipesan, ya, untuk setiap kali pemesanan atau EOQ, seperti kalian familiar. Terus yang kedua itu kapan saat pemesanan dilakukan atau reorder point-nya. Kapan sih kita harus melakukan pemesanan? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke ongkosnya atau kos-kos yang kira-kira terbangun atau terlihat tadi dari study case tadi, gitu ya. Ongkos total inventory-nya adalah ongkos beli atau purchase cost tadi, di depan ada lambangnya P, gitu ya. Terus ditambah dengan ongkos pesan, itu yang lambangnya kalau di study case tadi adalah A, dan simpan atau holding cost. Gitu. Kalau kalian ingat materi yang PPT saya yang kedua kemarin, itu kan ada yang namanya ongkos sistem, ongkos kekurangan, gitu kan, ada 5 kos tuh kemarin saya jelaskan. Nah, untuk case ini tidak dimasukkan karena memang tidak diketahui ataupun tidak dicari, gitu ya. Jadi yang terlibat itu hanya 3 ongkos ini, gitu. Nah, sekarang kita lihat posisi inventory ya, penjelasannya, gitu ya. Grafik ini apa sih, menjelaskan apa, gitu ya. Misalkan di sini stadian kita 0. Di saat misalkan terjadi 10.000 ya. 10.000. Jadi di sini adalah gitu ya, sebanyak 10.000. 10.000 unit ya. Oke. Nah, ini kan ada waktu nih, terhadap waktu. Nah, dia semakin waktu ke waktu, gitu ya, kan pasti persediaannya turun, gitu ya, atau digunakan misalkan. Nah, ini dia sebenarnya kalau secara turunnya seperti ini. Nah, ini ke titik 0 lagi. Di waktu tertentu dia langsung melakukan pemesanan lagi sebanyak 10.000 lagi di sini kan, titiknya sama. Terus berjalan waktu 0 lagi. Dilakukan pemesanan lagi, gitu kan. Terus dilakukan penggunaan lagi, dan akhirnya itu dilakukan secara terus-menerus atau berulang, gitu ya. Nah, kalau diperhatikan luas yang ada di sini ya, itu posisi inventory-nya. Nah, dengan study case ya, saya harap semuanya udah nulis ya. Mungkin saya ingat, jadi sambil nulis, gitu ya. Terus unit, terus harga belinya 10.000.
terus ongkos pesannya 1 juta sekali pesan, terus ongkos coba saya lanjutkan 1 menit aja ya. Oke, udah 1 menit ya. Saya anggap semua sudah menulis apa-apa hal yang diketahui gitu ya. Nah, di sini kita masih mencoba cara yang ya semua orang juga bisa. Jadi kita lalu masuk bagaimana kalau pakai rumus ABC, tapi kita coba cari berdasarkan kemungkinan-kemungkinan atau alternatif gitu ya. Nah, misalnya kalau frekuensinya gitu ya, dua frekuensi, ada yang frekuensinya 2, ada yang frekuensinya 4, frekuensinya 5, ada yang frekuensinya 8, dan ada yang frekuensinya 10. Boleh nggak sih Bu, saya maunya ada yang pengen nyobain juga kalau tiga frekuensi, kalau 6 gitu ya, Q0 akan menjadi pecahan. Ya, Q0 itu kan dia pemesanannya secara pemesan tuh berapa gitu ya. Nah, makanya saya pilih 1, 2, 4, saya simpelnya kayak gitu. Gitu ya. Dengan pastinya tadi kan demand-nya 1000. Nah, berarti Q0 ya pesanan sebanyak 2 kali ya Q0-nya adalah 5.000. Begitu juga dan kalau tadi 4 kali gitu kan, nah, kita coba definisi ongkos belinya. Tadi kan purchase order dikalikan dengan demand-nya. Nah, kenapa nih sama semua? Ya karena tadi 10.000 juga. 1.000 atau 10 lupa. 10.000 ya, benar 10.000. Itu makanya totalnya 100 juta untuk ongkos pembelian barangnya aja gitu dari supplier. Nah, karena di sini 1 kali ya sudah ya nilainya adalah 1 juta. Nah, ini di sini 2 kali berarti 2 dikalikan 1 juta. Gitu ya, karena tadi ongkos sekali pesan itu adalah 1 juta. Di sini frekuensinya 4, juga di sini 4 juta dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke ongkos simpannya. Ya, ongkos simpannya tadi posisi inventory artinya barang yang ada di gudang itu adalah setengah dari Q0 kan. Setengah dari Q0 dikalikan dengan holding cost-nya. Berarti misalkan kalau di sini setengah dari Q0-nya adalah 10.000 dikalikan dengan holding cost-nya berapa tadi?
2000 ya, 2000 setengah dikali 10.000 dengan 2000, ya artinya 10 juta, 10 juta benar. Gitu juga yang ini setengah dikalikan yaitu adalah 5.000 dikalikan dengan holding cost-nya tadi 2.000, ya sama, gitu kan? Nah, ongkos totalnya itu artinya 111.000 100 ini adalah 100, ya ini 106 juta dan seterusnya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata dengan alternatifnya hanya ini ya, hanya 1, 2, 4, 5, dan 8 dan 10, kita bisa ambil skenario alternatif yang ini. Karena kan ini yang menghasilkan biaya yang paling murah. Gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi sebenarnya yang tadi saya bilang, kalau memang bisa dilakukan frekuensinya 1, frekuensinya 2, frekuensinya 3, dan seterusnya, itu kalian coba untuk petakan, kalau rajin coba di Excel gitu ya, dimana kemungkinan besar ada nominal total ongkos yang mungkin akan lebih kecil selain yang ini. Tuh, dan yang akan kita pelajari itu kerennya itu ya, bagaimana kita tanpa harus alternatif 1, alternatif 2, 3, dan seterusnya, kita bisa dapat total ongkos yang paling optimal. Ini gambaran cara alternatif gitu ya. Nah ini kan tadi untuk case ini kita ambil ya di sebelah sini. Ini grafik ininya ya, terkait kalau di holding cost kan semakin tinggi persediaan, semakin tinggi persediaannya ya semakin tinggi holding cost-nya. Ini grafik cost yang terlibat. Nah, kalau kalian lihat yang terlibat sini kan hanya holding cost, ordering cost saja. Kenapa gitu ya? Karena memang ongkos beli ini di sini ya tidak punya pengaruh yang signifikan. Itu artinya mau kamu pesan sekali, mau pesan 2 kali, pesan 3 kali dan seterusnya ya, dia akan tetap punya demand-nya adalah tadi 10.000 gitu. Tapi ini lagi nanti mungkin mungkin di minggu-minggu akhir ya, hampir akhir semester kita bicara tentang kalau dia dapat diskon bagaimana perhitungannya. Tapi ini kan makanya kalau kalian lihat kenapa yang ditaruh di sini cuma holding cost sama ordering cost, karena yang memang signifikan mempengaruhi tingkat persediaan dan juga gitu kan ya si holding cost dan ordering cost. Oke, sekarang kita lihat formulasi masalah ya. Tadi case awal gitu ya. Sekarang kita lihat formulasi masalah dan juga beberapa asumsi-asumsi. Nah, di sini terkait asumsi kalian harus benar-benar pahami betul gitu ya. Karena kedepannya beberapa asumsi itu yang akan kita ubah atau tujuan diubah asumsi itu adalah agar mendekati dunia realnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini permasalahan kebijakan inventory, kebijakan operasional ya. Ke model Wilson-nya, pengenalan gitu ya, di mana ada beberapa ya. Sini ada permintaan barang, perencanaan pasti ya, secara kontinu sepanjang waktu, terus ukuran lot pemesanan itu tetap untuk setiap kali pemesanannya, terus barang yang dipesan akan datang secara serentak pada saat pemesanan dilakukan, lead time 0, bergantung pada waktu dan jumlah barang. Ya, ini yang saya maksud dengan yang terkait diskon gitu ya. Kalau kita ubah berupa diskon dan sebagainya pakai model ini.
Terus ada ongkos pesan untuk setiap kali pemesanan dan ongkos simpan dengan jumlah barang yang disimpan dan harga barang per unit serta penyimpanan. Terus di sini tidak ada keterbatasan baik terkait kemampuan sehingga materi selanjutnya akan lebih lancar, gitu ya. Nah, ini tadi sudah ya sebenarnya posisi terkait posisi inventory menurut model Wilson, di mana posisi inventory-nya itu adalah di setengah Q0 di sini ya, karena antara besaran yang ada di sini secara ininya secara modelnya sama dengan yang ada di sini, gitu ya. Jadi kalau realnya teman-teman, permintaan itu nggak sifatnya seperti ini ya. Kalau misalkan ngomongin harusnya gitu, ini mungkin agak agak matematis ya. Cuma sebenarnya dia jatuhnya atau berkurangnya inventory itu bentuknya seperti ini. Nah, cuma untuk mempermudah perhitungan matematiknya dia dibuat seperti ini, gitu ya. Itu. Kita masuk ke stock on position ya, di mana stock on hand-nya gitu ditambahkan dengan stock on order. Maksudnya apa gitu ya? Stock on hand itu seperti inventory on hand. Berarti barang inventory on hand itu kan barang yang memang sudah ada di gudang. Nah, stock order itu barangnya belum di gudang tapi sudah dipesan dan sudah secara persuratan tinggal dikirimkan. Nah, itu yang dimaksud dengan stock on position, gitu ya. Oke, kita coba lihat di sini kebijakan dan mekanisme yang sebenarnya mungkin kemarin sudah sempat saya jelaskan, tapi nggak apa-apa. Coba kita lihat dulu secara mudahnya, gitu ya. Misalkan ada suatu kebijakan inventory, terus maksudnya kebijakan inventory itu misalkan kamu mau butuh demand-nya berapa gitu ya, terus butuh pemesanannya ya kan, terus reorder point-nya kapan kamu harus melakukan pemesanan gitu kan. Nah, kita udah punya kebijakan inventory, barangnya tersedia atau enggak. Kalau barang tersedia ya langsung saja transaksi pengeluaran barang gitu kan. Kalau misalkan kalau misalkan barangnya tersedia gitu kan, ini nggak ada estimasinya ya, sebentar. Oke, barang tersedia, yes, barang tidak tersedia. Oke, ini harusnya udah nggak ada ya. Intinya sih kalau misalkan barang tersedia, ya sudah langsung pemakaian ya, langsung pemakaian transaksi, terus langsung barang pemakaian barang. Kan. Tapi kalau misalkan dia barangnya tidak habis gitu ya, nah itu harus ada yang namanya pemesanan terlebih dahulu, Q0. Nggak salah nih, bisa cek ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk komponen model. Nah, ini ingat ya, jadi komponen modelnya itu adalah ya pertama namanya masalahnya apa sih gitu ya. Dari komponen model dulu deh, masalahnya apa, terus kriteria performansinya apa, gitu ya. Masalahnya bagaimana kita menyebutkan bahwa secara perhitungan kita tuh sudah benar atau sudah baik gitu ya. Terus ada variabel keputusan, terus ada pembatas. Di sini kita nggak ada pembatas ya, karena tadi kan kayak kapasitas, modal gitu ya. Bahkan itu dianggap kita tidak punya batasan itu. Walaupun kan kalau kita ngomongin secara dunia nyata pasti kita punya batasan itu kan. Nah, namanya model di awal tuh ya ini model dasar, ini tahun 1900 sekian model awal, model dasar. Dan parameter. Oke, dari segi masalah yaitu adalah pengendalian terhadap penentuan kebijakan inventory. Kita mau cari kebijakan inventory yang optimal, gitu ya. Dan kalau di kriteria performansinya adalah minimasi total ongkos inventory-nya, ongkos inventory. Nah, variabel keputusannya yang mau kita cari
di model Wilson di awal itu adalah ukuran lot pemesanannya (OKI), dan yang kedua itu adalah titik pemesanan kembali atau reorder point, gitu ya. Terus parameter-parameter yang terlibat itu adalah harga barang, purchase cost, atau lalu ada ongkosnya, dan juga ongkos simpan per unit per periode. Nah, yang perlu diingat juga ya teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin sistem inventory pun nanti ada rumusan-rumusan dan sebagainya, tolong perhatikan yang namanya satuan, karena sangat mungkin gitu ya, beda satuan ya beda perhitungan gitu. Jadi harus benar-benar dilihat bahwa masing-masing variabel, masing-masing parameter itu punya satuan yang sama atau setimpang ya sama gitu ya, ketika perhitungan memang semua pembatas-pembatasnya sama. Bisa lihat ininya, formulasinya, ada ongkos beli, ongkos pesan, ongkos simpan, ya. Mana masing-masing ongkos pesan, ongkos belinya di sini purchase cost dikalikan dengan demand-nya. Terus ini ongkos pesannya, frekuensi dikalikan biaya pesannya sekali pesan, di mana frekuensi itu bisa dibuat demand dibagikan Q0. Artinya tadi ya, kalau misalkan frekuensinya 1, ya demand-nya 10.000 dibagikan dengan 10.000 gitu kan. Atau frekuensinya 2, ya berarti tadi 10.000 dibagi dengan 5.000, gitu aja sebenarnya. Oke, ini ongkos simpannya itu adalah setengah Q0 dikalikan dengan holding cost. Kalau saya sih tidak menyarankan untuk dihafal ya, jadi maksudnya secara logika aja dulu. Mungkin yang perlu, ini kan maksudnya intinya adalah tinggal menjumlahkan ongkos beli, ongkos pesan, dan ongkos simpan. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu, dijumlahkan nilainya sini, ini adalah ongkosnya, ini adalah ongkos pesannya, dan ini adalah ongkos simpannya. Oke, kriteria tadi kita tahu ya, minimasi ongkos total dengan artinya tadi kita jabarkan di sini ongkos totalnya, kan? Kita lihat kalau dari solusi optimasinya atau solusi optimumnya, gitu ya kan, kita turunkan nilai ongkos totalnya terhadap Q0-nya. Karena kita pengen, kenapa terhadap Q0? Karena kita pengen ukuran lot pemesanan yang optimal, kan? Itu terus kita turunkan tadi ongkos totalnya DP plus AD plus setengah HQ0, karena DP ini tidak diturunkan, maksudnya tidak berpengaruh terhadap Q0. Makanya tadi saya bilang, secara kalau kalian lihat di tabel, tidak terpengaruh terhadap Q0, gitu kan? Nah, berarti yang berpengaruh itu adalah AD per Q0 dan setengah HQ0. Di sini berarti minus AD per Q0 kuadrat ditambahkan setengah H sama dengan 0. Ini operasi penurunan saja ya, diferensiasi sebenarnya. Maksudnya jangan terlalu banget, gitu, karena hanya lalu dicari nilai. Ya, coba saya inilah biar kalian ini kan ini sudah diturunkan. Berarti kita buat di sini ya, AD per Q0 kuadrat dengan H. Nah, berarti Q0 kuadrat sama dengan berapa? AD. Kalau saya kan, saya tarik aja ke sini kan dia. AD per AD dikalikan 2 dibagi dengan H. Ya kalau kita kuadratin kan tinggal digini aja. Ya, harusnya sudah bisa ya. Sudah pernah ngambil kalkulus. Apa kalau sini matematika ya? Matematika dasar. Oke, itu ya. Q0 sama dengan KDH. Nah, sekarang itu untuk ukuran lot pemesanannya, kan, atau Q0-nya. Terus yang kedua itu adalah saat pemesanan atau reorder point-nya ya, bisa dibilang pemesanan ulang dilakukan saat
saat inventory di gudang itu adalah 0. Di mana waktu antar fungsi Q0 dan D secara matematis adalah ini ya, Q0 dibagikan D. Ini tadi sebenarnya di awal sudah ada sih. Di mana Q0 adalah 2AD dibagikan kan Q0-nya sini 2AD per H ya. 2AD per H. Nah, di sini ada D. D ini kan kalau diakalin jadi D kuadrat. Berarti untuk saat pemesanannya adalah 2A per DH. Seperti itu. Lalu masuk ke balik lagi kita ke rumus yang ini. Ini kita balik lagi, kita lanjutin ke minimasi total ongkosnya. Dimana nilai DP ditambahkan dengan apa tadi? Sebentar kita ini deh, biar kelihatan. Nah, ini biar kelihatan ya. Kita karena punya tadi kan rumus, kok nggak keluar? Ini kan DP-nya, tadi demand dikalikan purchase, sama ya, ditambahkan dengan AD, ini artinya berapa ongkos pesannya, dikalikan dengan demand, dibagi dengan Q0-nya, tadi kan kita dapat Q0 yang optimal, gitu kan, ditambahkan dengan setengah, dikalikan dengan Q0-nya tadi 2AD per H, gitu kan, dikalikan holding cost-nya. Kan setengah dikali, gini, nanti kalian kayak ini ya. Ini kan setengah dikalikan Q0. Q0-nya berapa? Saya bawa nih Q0 ya, biar semua kita di sini. Oke. Setengah dikalikan dengan akar 2AD per H kan? Dikalikan dengan H lagi. H ini tetap di luar nih, ya kan? Yang setengah ini saya masukin ke dalam aja gitu kan. Dengan cara 2, ya 2 ini kan kalau dimasukin jadi dimasukin ke mana namanya? Dimasukin ke dalam gitu ya. Jadi seperempat ya. Betul nggak? Benar, Bu. Ya, terus jadi AD per H juga. Oh, ini dia tetap ditaruh di luar aja dia disamain. Oh, dia maunya tetap di luar ya. Oke. Dia tetap di luar. Ya udah berarti tinggal setengah dikalikan H dikalikan ini ya, oke. Oke, ini tetap di luar, nggak usah dilihat yang ini. Di setengah H dikalikan akar 2AD per H. Dimana total ongkosnya gitu kan. Kalian lihat nih sama-sama setengah H nih di sini. Setengah H sama setengah H. Dibuat di sini kan. Biar ininya sama 2AD per H-nya. Nah, jadi bisa ditarik, bisa dijumlahin dua-duanya dan mendapatkan akar 2ADH plus DP. Kalau menurut kalian, aduh Bu, susah banget ya atau ribet ya, pakai aja yang ini nggak apa-apa, nggak ada masalah, sama aja. Pada dasarnya kan dia langsung memasukkan apa yang ada di sini, yang diminimasi total ongkosnya dengan yang ada di sini. Tapi kalau mau sampai akhir ya nilai ongkosnya adalah yang ini. Gitu ya. Itu untuk rumusannya. Kita coba lihat dari segi contoh penggunaan modelnya. Sebenarnya ini ada apa yang penjabaran ini saya nggak tahu sih udah ada yang beli buku atau pinjam buku sama temennya gitu ya, tapi akan lebih enak baca lagi kalau dibaca lagi gitu. Oke.
Terus di sini kita misalkan ya ukuran lot pemesanan yang optimum, berapa ukuran lot pemesanan yang optimum secara kasus yang tadi. Kita kan bicara kasus yang di awal, paling awal gitu ya, dengan kita sudah punya beberapa rumusan-rumusan. Dengan yang kedua, berapa waktu interval antara pemesanan dan berapa ongkos total inventory tahunannya dengan menggunakan formulasi Wilson dan parameter-parameter di sini. Parameter itu adalah given data yang sudah diketahui ya. Dan itu sifatnya uncontrollable, artinya tidak bisa kontrol, memang sudah ada gitu ya. Nah, nilai Q0-nya dengan rumusan 2AD per H gitu kan, 2 dikalikan A-nya adalah 1 juta, dikalikan dengan demand-nya adalah 10.000, dibagikan dengan holding cost-nya adalah 2.000 per tahun per 2.000 per tahun per unit. Harusnya ini per unit per tahun ya. Itu dapatnya 3.165 unit dengan waktu antar pemesanannya adalah 2 dikalikan dengan ongkos pemesanannya 1 juta dibagi dengan 10.000, demand-nya dikalikan dengan holding cost-nya. Ini menggunakan rumus yang ada di sini ya. Itu adalah 115 hari. Nah, masuk ke total ongkos inventory-nya, tadi di sini dia pakai rumus yang ini ya. Jadi DP dulu dia 10.000 dikalikan 10.000, ditambahkan akar dari 2 dikalikan A, ya, ongkos pemesanan dikalikan dengan 10.000, itu adalah demand-nya, dikalikan dengan 2.000 holding cost. Dapatlah 106,33 juta per tahunnya. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat hasil yang tadi. Ini tuh tujuannya adalah membandingin kalau metode pakai alternatif dengan metode optimasi, gitu ya. Dimana kalau di optimasi itu dia 107, ya kan, yang paling tinggi, yang paling ini di sini kan. Nah, kalau kita yang ini dapatnya 106,33 juta, gitu ya. Jadi ini bedanya ya kurang lebih plus minus 500.000. Q0-nya sekali pemesanan dia sebanyak 3.165 unit. Seperti itu. Makanya saya bilang, ya ini bisa aja frekuensinya kamu bikin 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Ya, itu kan namanya cara coba-coba. Nah, kalau optimasi langsung didapat, nilainya adalah kisarannya segitu. Gitu. Jadi, seperti itu untuk pengenalan model masih gampang ya. Mungkin kalian juga masih meraba-raba tentang Q0 dan sebagainya. Meraba-raba dalam artian mengingat ulang apa yang dari dapat PPIC gitu ya. Kelanjutan ini kan seperti kelanjutan dari PPIC sebenarnya. Gitu, oke. Kalau tidak ada, saya tutup dulu kelasnya. Kemungkinan nanti siang saya kasih tugasnya, kasih waktu seminggu gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Minggu depan hari Kamis, nggak apa-apa, saya kasih deadline tetap di hari Sabtu gitu ya. Kalau nggak ada, saya tutup dulu kelasnya. Ini pertemuannya ya Bu kalau nggak salah. Terus sekarang jadwal untuk UTS inventory itu udah keluar Bu. Kebetulan di sini tanggal 25 Maret hari Sabtu. Itu untuk pertemuannya nanti gimana ya Bu? Atau nanti bakal kirimnya saja ke Google Classroom atau tanggal berapa? Kalau di sini kata Bu Maya sih kemarin ini masih mencari ruangan kan Bu. Tapi di sini udah ada di tanggal 25 Maret Bu. Oke.
masalah, maksudnya mungkin saya ini ya masih kita coba masuk ke 9 dan 16 ini itu kan minggu pertemuan kelima. Sedangkan memang di awal kan saya bilang inventory itu saya harusnya minggu ini sebenarnya kuis ya, harusnya kuis. Cuma memang bilang sama Bu Maya inventory tetap di plotting di jadwal UTS dengan skemanya kuis, artinya materinya itu baru materi 5 minggu gitu. Berarti nanti Betul. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, soalnya ya kalau memungkinkan saya nggak mau terus-terus misalnya gini ya, minggu depan saya ada kelas pengganti atau enggak, saya pengennya sih agak dilengkap-lengkap karena kan saya ada utang berarti 2 pertemuan lagi ya, maksudnya paling kalau ada pertemuan lagi pun di sini gitu biar nggak terlalu merusak akhir pekan lah ya, kalau misalkan mungkin pengen ngerjain tugas atau mau keluar gitu kan sama keluarga dan sebagainya gitu. Jadi saya kalau mau ada kelas pengganti pun untuk inventory kemungkinan saya pengennya di 18 ini paling gitu. Itu sih. Gitu ya. Nah, itu aja sih kalau dari saya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan yang lain maksudnya? Karena kalau inventory saya buat skemanya 7 materi ujian sih pengalaman saya sih jelek semua ya nilainya, jadi lebih baik saya beberapa kali ujian gitu. Oke, kalau nggak ada nanti habis ini saya posting, mungkin agak siang sih, habis ini saya masih ada kegiatan, nanti ada tugas gitu ya. Saya tutup dulu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam.